Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4011. Kebingungan Al-Walid tentang apa yang digambarkan Al-Quran. Ibnu Ishaq berkata, beberapa orang Quraisy mendatangi Al-Walid bin Al-Mughirah pada saat musim haji telah tiba. Al-Walid bin Al-Mughirah adalah tokoh senior yang mereka. Pada pertemuan tersebut, Al-Walid bin Al-Mughirah berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang Quraisy, musim haji sudah tiba dan rombongan orang-orang Arab akan berduyun-duyun ke tempat kalian. Mereka mengetahui sepak terjang sahabat kalian ini, maksudnya Rasulullah. Oleh sebab itulah, aku harap kalian bersatu padu, jangan ada perselisihan lagi di antara kalian." Mereka berkata, "Wahai Abu Abdu Syams, bicaralah dan utarakanlah pendapatmu, pasti pendapat itulah yang kami jadikan sebagai sandaran." Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Silakan utarakan lebih dulu pendapat kalian, dan aku akan mendengar ucapan kalian." Mereka berkata, "Kita akan buat isu bahwa Muhammad adalah seorang dukun." Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Demi Allah, itu isu konyol, sebab ucapannya yang tersembunyi yang tidak terdengar bukanlah ucapan seorang dukun, tidak pula sajaknya." Mereka berkata, "Bagaimana kalau isunya adalah orang gila?" Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Tidak, itu lebih konyol lagi." Mereka berkata, "Bagaimana kalau diganti dengan isu penyair?" Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Bukan, ia bukan penyair, kita sudah tahu seluruh bentuk syair dan perkataannya tidak termasuk syair." Mereka berkata, "Bagaimana kalau ahli sihir?" Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Tidak, sebab Muhammad tidak ada kaitannya dengan itu." Mereka berkata, "Jika demikian, lalu bagaimanakah pendapatmu, wahai Abu Abdu Syams?" Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Demi Allah, sesungguhnya ucapan Muhammad itu demikian indah dan syahdu serta penuh kekuatan. Maka jika kalian mengatakan seperti ucapan di atas, mudah disimpulkan bahwa ucapan kalian adalah dusta. Sesungguhnya perkataan kalian yang mungkin lebih mengenal tentang dirinya adalah hendaklah kalian mengatakan bahwa dia seorang penyihir. Ia membawa sihir yang memisahkan seorang anak dengan ayahnya, seseorang dengan saudaranya, suami dengan istrinya, dan seseorang dengan keluarganya. Mereka bercerai-berai akibat kekuatan sihirnya. Maka ketika Arab berdatangan ke kota Makkah di musim haji, orang-orang Quraisy duduk di jalan-jalan umum. Tidak ada seorang pun yang berjalan melintasi mereka, melainkan mereka mewanti-wanti perihal Muhammad dan menjelaskan persoalan Muhammad kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya tentang Al-Walid bin Al-Mughirah, "Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Sekali-kali tidak, akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran." Quran Surah Al-Mudaththir, November 16. Kata Aniyah pada ayat tersebut artinya adalah memusuhi. Ibnu Hisham berkata, Aniyah artinya membangkang dan menentang. Rubah bin Al-Ajaj berkata, "Kami adalah penghantam kepala orang-orang yang membangkang dan menentang." Bait di atas ada dalam kumpulan syair Rubah bin Al-Ajaj. Ibnu Ishaq berkata, Allah Ta'ala juga menurunkan ayat, "Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang menyusahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut." Quran Surah Al-Mudaththir 17:22. Ibnu Hisham berkata, "Basar" artinya wajahnya menampakkan rasa tidak suka. Rubah bin Al-Ajaj berkata, "Orang yang berpostur besar dan dua tulang rahangnya keras makan dengan gigi depannya." Dia mensifati ketidaksukaan pada wajahnya. Bait syair tersebut ada dalam kumpulan syair-syair Rubah bin Al-Ajaj. Ibnu Ishaq berkata, Allah juga menurunkan ayat, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri, lalu dia berkata,
Al-Quran, ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu, ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. NG, Quran Surah Al-Mudaththir 23-25. Allah juga menurunkan ayat tentang Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau bawa dari Allah Ta'ala, orang-orang yang menyebarkan fitnah keji terhadap beliau, dan terhadap apa yang Rasulullah bawa dari Allah, sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Quran Surah Al-Hijr 90-93. Ibnu Hisham berkata, kata tunggal, idehin, ialah, idehai NG orang-orang Arab berkata, adhauhu NG artinya mereka membagi-baginya. Rubah bin Al-Ajaj berkata, agama Allah itu tidak bisa dibagi-bagi. Bait di atas adalah penggalan dari syair-syair Rubah bin Al-Ajaj. Ibnu Ishaq berkata, lalu orang-orang Quraisy menjelek-jelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu kepada orang-orang yang mereka jumpai. Jadi sejak musim haji tahun itu, orang-orang Arab mulai mengenal sepak terjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbincangan tentang beliau segera menyebar ke seantero negeri Arab. Ibnu Ishaq berkata, menyaksikan hal ini, Abu Thalib khawatir orang-orang Arab berbondong-bondong akan mendatanginya. Oleh karena itu ia segera mengubah syair. Dalam syairnya, ia meminta perlindungan dengan kesucian Makkah dan kedudukan dirinya di dalamnya. Pada saat yang sama, dia menjelaskan kepada mereka dan orang-orang selain mereka dalam syairnya bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak meninggalkannya selama-lamanya hingga tetes darah terakhir. Ibnu Hisham berkata, aku diberitahu bahwa penduduk Madinah mengalami musim kemarau yang panjang, lalu mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan apa yang mereka alami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas podium dan memohon air hujan kepada Allah untuk mereka. Tak lama kemudian, hujan turun dan orang-orang dari kawasan yang tidak bisa menampung air melaporkan bahwa telah terjadi banjir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, turunkanlah di sekitar kami, dan tidak di atas kami. Seketika itu juga mendung menipis di Madinah dan hujan sekitarnya menjadi reda. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Abu Thalib melihat peristiwa ini, ia pasti sangat senang. Beberapa sahabat bertanya kepada beliau, sepertinya engkau menginginkan syair Abu Thalib. Beliau bersabda, benar. Ibnu Ishaq berkata, Al-Qayathil berasal dari Bani Sam bin Amr bin Hushais. Abu Sufyan adalah anak Harb bin Umayyah. Mut'im adalah anak Adi bin Naufal bin Abdul Manaf. Zuhair adalah anak Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum dan ibunya adalah Atikah binti Abdul Muthalib. Ibnu Ishaq berkata, Asid dan anak sulungnya, yakni Attab bin Asid bin Abu Al-Is bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Utsman adalah anak Ubaidillah, saudara Talha bin Ubaidillah At-Taimi. Kunfuts adalah anak Umair bin Jud'an bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Abu Al-Walid adalah Utbah bin Rabi'ah. Ubay adalah Al-Ahnas bin Syarik As-Sakafi, sekutu Bani Zurah bin Kilab. Ibnu Hisham berkata, ia dijuluki Al-Ahnas, karena ia tidak ikut perang Badar. Nama aslinya adalah Ubay, ia berasal dari Bani Ilaj, yaitu Ilaj bin Salamah bin Auf bin Ubah. Al-Aswad adalah anak Abdu Yaguts bin Wahb bin Abdu Manaf bin Zurah bin Kilab. Subay adalah anak Khalid, saudara Al-Harits bin Fi'ar. Naufal adalah anak Wailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Ushay. Naufal ini adalah anak Al-Adawiyah dan termasuk gembong-gembong penjahat Quraisy. Dialah yang menyekap Abu Bakar As-Siddiq dan Talha bin Ubaidillah ketika keduanya masuk Islam. Oleh karena itu, Abu Bakar dan Talha bin Ubaidillah dinamakan Al-Qarinaini. Naufal dihabisi Ali bin Abu Thalib di perang Badar. Abu Amr adalah Qurasah bin Abdu Amr bin Naufal bin Abdu Manaf. Kaum yang dimaksud adalah Bani Bakar bin Abdu Manaf bin Kinana.
Nama-nama itulah yang disebutkan Abu Thalib dalam syairnya. Ibnu Ishaq berkata, tatkala berita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebar luas ke berbagai kalangan orang Arab hingga ke banyak negeri termasuk Madinah, sehingga tidak ada satu pemukiman di Arab yang lebih tahu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melebihi pemukiman Al-Aus dan Al-Khazraj. Mereka mendengar kabar tentang beliau dari pendeta-pendeta Yahudi. Pendeta-pendeta Yahudi adalah sekutu-sekutu mereka dan tinggal bersama di negeri mereka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi wacana di Madinah dan mereka membicarakan benturan yang terjadi antara Rasulullah dengan orang-orang Quraisy, maka berkatalah Abu Qais bin Al-Aslat, saudara Bani Waqif, dalam sebuah syairnya. Ibnu Hisham berkata, Ibnu Ishaq menasabkan Abu Qais kepada Bani Waqif, padahal nasabnya pada peristiwa gajah dinisbatkan kepada Hatmah. Ini terjadi karena dalam tradisi Arab bisa jadi seseorang menasabkan dirinya kepada nasab saudara kakeknya yang lebih masyhur. Ibnu Hisham berkata, Abu Ubaidah bercerita kepadaku bahwa Al-Hakam adalah anak Amr Al-Ghifari dari anak keturunan Nuailah, saudara Ghifar, yaitu Ghifar bin Mulail. Nuailah adalah anak Mulail bin Zamrah bin Bakar bin Abdul Mana. Mereka berkata bahwa Utbah adalah anak Hazu As-Sulami, padahal ia anak Mazin bin Mansur. Sulaim adalah anak Mansur. Ibnu Hisham berkata, jadi Abu Qais bin Al-Aslat berasal dari Bani Wa'il. Wa'il, Waqif, dan Hatmah adalah satu saudara dari Al-Aus. Ibnu Ishaq berkata, Abu Qais, dia sangat mencintai Quraisy, memiliki jalinan perpesanan dengan mereka, beristrikan Arnab binti Asad bin Abdi Uzza bin Ushai, dan tinggal di tengah-tengah orang-orang Quraisy selama bertahun-tahun bersama istrinya, mengucapkan syairnya. Dalam syairnya, Abu Qais bin Al-Aslat mengagung-agungkan kehormatan Quraisy, mencegah orang-orang Quraisy terlibat perang di Makkah, memerintahkan mereka menahan dari menyerang sebagian yang lain, menyebutkan kelebihan dan mimpi-mimpi mereka, memerintahkan mereka menahan diri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan bagaimana Allah memperlakukan mereka dan perlindungannya terhadap mereka dari pasukan gajah, serta tipu dayanya pada pasukan gajah itu. Maka berkecamuklah perang antara Abs melawan Fazara. Hudzaifah bin Badir dan saudaranya, Hamal bin Badir tewas. Qais bin Zuhair bin Jadzimah berkata mengungkapkan kesedihannya atas tewasnya Hudzaifah, betapa banyak kesatria dipanggil kesatria, padahal ia bukanlah kesatria. Di Al-Haba'ah ada kesatria yang sudah terbukti satria. Tangisilah Hudzaifah, karena kalian tak akan dapatkan orang seperti dia. Walaupun seluruh kabilah telah musnah, takkan lagi dicipta orang seperti dia. Bait di atas adalah penggalan dari syair-syair Qais bin Zuhair. Qais bin Zuhair juga berkata, ketahuilah pemuda Hamal bin Badir telah berlaku zalim yang mengantarkan pada kebinasaan. Bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Qais bin Zuhair. Al-Harits bin Zuhair, saudara Qais bin Zuhair berkata, bukan kebanggaan yang aku tinggalkan di Al-Haba'ah. Di sana Hudzaifah terluka tertusuk tombak. Bait syair tersebut ialah penggalan dari syair-syair Al-Harits bin Zuhair. Ibnu Hisham berkata, disebutkan bahwa Qais mengirim kuda Dahis dan kuda Al-Habra, sedangkan Hudzaifah mengirim kuda Al-Hathar dan kuda Al-Hanfa. Namun kisah pertama tadi jauh lebih benar. Kisah tersebut demikian panjang dan saya tidak ingin memotong kronologi sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hisham berkata, adapun perkataannya, perang Hathib, maka yang dimaksud adalah Hathib bin Al-Harits bin Qais bin Haisyah bin Al-Harits bin Umayyah bin Muawiyah bin Malik bin Auf bin Amr bin Auf bin Malik bin Al-Aus. Hathib bin Al-Harits membunuh orang Yahudi yang bertetangga dengan Al-Khazraj. Kemudian di tengah malam, Hathib bin Al-Harits didatangi Yazid bin Al-Harits bin Qais bin Malik bin Ahmar bin Haritsah bin Salabah bin Ka'ab bin Al-Khazraj bin Al-Harits bin Al-Khazraj yang biasa dijuluki Ibnu Fushum. Ibunya Fushum berasal dari kabilah Al-Qain bin Jisr dengan beberapa orang dari Bani Al-Harits bin Al-Khazraj, lalu mereka membunuh Hathib bin Al-Harits. Perang meletus antara Al-Aus dan Al-Khazraj. Mereka saling menyerang dengan hebat dan di akhir perang, kemenangan diperoleh Al-Khazraj atas Al-Aus. Pada perang tersebut,
Suaid bin Hamid bin Khalid bin Atiyah bin Hud bin Habib bin Amr bin Auf bin Malik bin Al-Aus terbunuh. Ia dihabisi Al-Mujaddadzar bin Ziyad Al-Balawi yang nama aslinya adalah Abdullah bin Ziyad Al-Balawi, sekutu Bani Alwi bin Al-Khazraj. Pada perang Uhud, Al-Mujaddadzar bin Ziyad ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Harits bin Suaid bin Hamid juga ikut perang Uhud. Ketika Al-Harits bin Suaid melihat Al-Mujaddadzar lengah, ia menghabisi sebagai bentuk balas dendam atas kematian ayahnya. Pembahasan hal ini akan saya paparkan pada tempatnya, insya Allah. Perang meletus kembali lagi antara mereka, namun saya tidak akan membahasnya lagi, karena sudah dijelaskan pada bahasan tentang perang Dahis. Ibnu Ishaq berkata, Hakim bin Umayyah bin Haritsah al-Auqasi as-Sulami, sekutu Bani Umayyah yang telah memeluk Islam, bercerita mengenai persekongkolan kaumnya untuk memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.